Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Oke, malam ini kita akan bahas goal. Seperti apa goal untuk malam hari ini. Ini saya sudah open posisi ya. Open posisi saya berdasarkan re-entry di time frame H4 atau H4. Ini kan ada CSAK sell, kemudian naik ke atas re-entry sell. Semoga nanti akan turun membuat yang namanya momentum sell. Oke, gitu ya. Ini kemarin sesuai dengan analisa yang saya sempat kemarin buat short itu ya, short video short dan juga video yang lain. Kalau kita tarik Fibo, sebentar ini saya kecilkan dulu biar nggak menghalangi. Kalau saya tarik Fibo, ini saya sudah sediakan. Ini kalau di MT5 saya menggunakan MT5. MT5 itu bisa double, bisa kita buka double dua chart ya yang berbeda, ataupun sama pun juga nggak masalah. Oke, kita buka, kemudian kita besarkan yang ini. Oke, saya hapus dulu. Oke, sebenarnya ini kalau tadi saya tidak hapus, ini sudah sesuai analisa ya. Nah, oke, sesuai analisa. Oke, cuman saya akan urutkan dulu analisanya itu seperti apa. Oke, saya akan hapus. Ini kalau kita tarik Fibo. Kemarin saya tarik Fibo. Untuk Fibo itu bisa tarik di H1 atau di 1 jam. Sini membuat yang namanya IB dan CB1 break. Oke, kita mentokkan di sini IB dan CB1 break, dimana ini IB-nya. Oke, saya kasih kotak, ini adalah IB-nya, kemudian CB1 break-nya yang ini, itu di break. Oke ya. Nah, sudah sampai di TP2. Kemudian harga itu naik lagi. Ini sesuai dengan penarikan Fibo di time frame 30. Oke, kalau kita tarik Fibo di time frame 30 ada IB, ada CB1 break. Oke, seperti ini. Sampai di TP1. Ini saya rubah warnanya dulu. Kita rubah warna ini aja. Oke. Jadi kalau perhatikan harga sampai di TP1, makanya saya open posisi sell. Nah, sekarang sudah terbentuk lagi yang namanya IB dan CB1 break untuk sell. Oke, di mana? Sini. Kita tarik lagi. Jadi enak kita nariknya. IB CB1 break. Ini kalau menggunakan Fibo ya, Fibo Musang. Saya ganti warna dengan warna hitam. Oke, kita ganti warna hitam. Ini tadi saya selesai sholat ternyata sudah turun jauh. Ya lumayan jauh lah. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan Fibo. Nah, kalau kita menggunakan ini ada beberapa target TP. Ini adalah TP1. Saya akan kurung pakai ini saja.
kemudian TP2 nya di area sini, TP3 di bawah ya. Oke, jadi di sini saya sengaja membuat video ini khusus malam ini bagaimana cara saya open posisi di left trade ya. Nah, mungkin teman-teman saya juga nunggu teman-teman apakah banyak yang setuju kalau nanti saya akan buat left trade bersama teman-teman. Saya akan coba untuk buat ya. Jangan lupa yang rokok sambil rokok dan juga ngopi. Oke, ini kalau menggunakan Fibo, penarikan Fibo. Oke, biar tidak amburadul, ini yang ini saya hapus, yang penarikan untuk kenaikan tadi. Kita fokus untuk yang penurunan. Oke, sekarang ini mau ke TP1. Nah, untuk open posisinya biasanya saya nanti menggunakan yang BBMA itu ya. Tinggal kita lihat sampai di TP1 itu seperti apa marketnya. Oke, kita lihat. Oke, kita fokus ke BBMA nya. Nah, jadi pas ya di area atau di zona re-entry. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah zona re-entry di H4. Oke. Turun baca SHK sell, naik membuat yang namanya re-entry. Semoga nanti membuat momentum sell. Supaya apa? Supaya profitnya tambah gede. Itu ya. Nah, oke. Di M15 tadi ini membuat yang namanya MHV sell. Oke, di sini membuat yang namanya MHV sell. Kenapa? Karena candle tidak mampu close di atas stop BB. Untuk ciri-ciri MHV, kemudian jenis-jenis MHV, teman-teman bisa lihat lagi di videonya ya, di playlist itu di bagian MHV. Saya akan menunggu, saya akan open posisi lagi ketika nanti membuat yang namanya re-entry. Sekarang sudah terbentuk yang namanya momentum sell. Nah, saya tunggu harga ini naik, ini kan turun buat momentum, harga naik ke sini buat re-entry, saya akan open posisi lagi di sini. Jadi di daerah sini saya akan open posisi sell lagi. Mungkin ini agak lama nanti videonya karena saya pengen memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara saya itu open posisi sell. Apa namanya? Kok open posisi sell? Open posisi di market. Jadi melihat market itu seperti apa, saya akan kasih video ke teman-teman seperti apa. Gitu ya. Oke. Sudah lumayan ini. Kita cek ini berapa poin kalau yang dari atas ini. Ke sini. Oke. Sudah lumayan ya. Misalnya teman-teman mau mengukurnya seperti ini juga bisa. Ini perhatikan di atas. Ya di atas ini ya, ini yang ini perhatikan. Ini berapa sekarang? Sudah 81 pips atau 813 poin. Itu ya. Kita lihat
Nah, itu lumayan. Ini akun Sen. Jadi ya modal $10. Modal $10 ini sudah profit $3. Oke, kita tunggu dulu. Sabar. Tidak usah mengejar market. Misalnya kita open posisi di sini, coba. Ini saya cuman mau ngasih contoh ya, misalnya kita langsung open posisi di sini bagaimana resikonya gitu. Ini saya kasih contoh open posisi bagaimana setelah membuat momentum. Nah, jadi seperti ini. Bisa saja nanti posisi kita itu akan terfloating sampai ke daerah sini gitu loh. Nah, untuk apa? Karena ini nanti setelah kita tahu dalam materi BBMA itu, ketika membuat yang namanya momentum, dia akan buat yang namanya re-entry. Nah, baru akan melanjutkan penurunan. Nah, ini yang saya maksud. Nah, makanya dalam BBMA itu kita pun juga sebenarnya tidak tahu ya, atau kita bisa cek di time frame bawahnya, kita akan tahu apakah dia akan membuat re-entry atau tidak. Oke, kalau di sini kita bisa tarik Fibo sebenarnya di sini ya, karena sudah ada IB dan CB1 break. Oke, kita ke chart yang ada Fibonya. Ini saya di sini saya tidak setting untuk Fibonya. Jadi saya akan buka di di chart yang ada Fibonya. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa nggak mau ya? Nah, ternyata seperti ini. Oke, tadi kita lihat di time frame M1 atau di 1 menit ini ada IBCB. Misalnya teman-teman mau narik juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting teman-teman itu tidak merasa terganggu dengan hal ini, nggak apa-apa. Kita tarik Fibonya. Nah, kalau kita tarik Fibo, kita bisa open posisi di area TP1. Ini adalah termasuk area-area pullback ya. Oke, di area TP1 di sini saya nanti akan open posisi lagi, atau di area TP2 seperti itu. Jadi open posisi saya yang tadi itu ke floating. Nah, itu adalah kegunaan kita itu mengetahui memahami sebuah teknik atau ilmu supaya kita itu tidak bingung atau tidak terjebak di mana kita itu tempat untuk open posisi. Jadi kita nggak bingung kalau kita sudah kalau kita mengetahui tekniknya itu kita tidak bingung gitu loh cara kita untuk open posisi. Oke, ini saya pakai MT5. Enaknya MT5 itu seperti ini, kita bisa pending order secara cepat. Tinggal kita klik ini yang di atas ini ya, ini saya lingkarin, maka kita langsung bisa pending order. Contoh, kita mau sell limit di area sini di TP1 misalnya. Oke,
Kita juga mau sell limit di area TP2 misalnya. Nah, jadi enak seperti ini. TP2. Atau sell limit juga di TP3 misalnya. Gak apa-apa. Seperti itu. Oke, di sini sudah kejemput untuk ininya ya, sell limitnya yang tadi. Sudah kejemput. Saya tambah open posisi lagi. Nah, misalnya teman-teman mau nunggu dulu, ini tidak apa-apa. Mau nunggu dulu apa yang terjadi di time frame bawahnya, apakah sudah siap untuk melakukan melanjutkan penurunan atau tidak, itu bisa dicek di time frame bawahnya. Kita pasang di sini juga tadi, kita pasang di sini. Oke, coba kalau kita lihat menggunakan BBMA seperti apa, kita cek menggunakan BBMA. Apa yang terjadi kalau kita cek menggunakan BBMA? Oke, kita cek menggunakan BBMA. Oke, candle naik dekat di area re-entry M5. Ini masih bisa berpotensi naik untuk ke area sini ya. Ini adalah zona re-entry momentum di time frame M5. Ini membuat momentum kemudian seperti ini. Kadang itu tidak sampai di MA5, MA10 high ya. Cara melihatnya itu nanti kita bisa bisa lihat di time frame bawahnya. Itu juga bisa. Jangan lupa sambil ngopi. Nikmat. Oke. Ini sudah posisi profit semua ya. Jadi enaknya kalau di MT5 itu juga bisa kita close all. Caranya tinggal tekan saja. Nah, ini operasi massal. Jadi bisa tutup semua pun posisi, kemudian kita juga bisa tutup posisi yang menguntungkan saja. Misalnya ada yang minus, misalnya ini kan ada yang minus kan. Nah, kita bisa hanya tutup yang menguntungkan saja atau kita tutup semua. Tuh, bisa ya. Kalau misalnya kita mau close yang ini, yang pending order, kita langsung klik atau tekan yang pending ordernya. Nah, operasi massal, kemudian kita hapus semua order atau kita hapus limit order. Nah, nanti secara otomatis akan kehapus. Seperti itu. Inilah risikonya kalau misalnya kita itu open posisi tadi ada momentum kita open posisi. Ya ada kalanya misalnya seperti ini kita langsung profit misalnya. Contoh momentum yang sebelah sini. Kita langsung open posisi di next candle-nya, ya udah kita bisa profit. Dan ada juga kondisi di mana kita kalau ada momentum seperti ini kemudian kita open posisi malah ke floating dulu. Nah, maka dalam BBMA itu
memberikan pelajaran bagi kita. Tempat untuk open posisi itu bukan di signal, ini kan signal atau sinyal, tapi kita itu open posisinya di setup reentry. Kita tahu kalau ada momentum ada reentry. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah zona reentry-nya tadi. Wow, harga terus melakukan penurunan. Oke, mungkin video ini nanti akan lumayan lama. Jadi saya harap teman-teman ya memaklumi ya. Saya pengen memperlihatkan bagaimana cara saya itu open posisi. Yang belum download materi BBMA-nya bisa di-download ya. Bisa di-download di bisa di-download di channelnya, di deskripsi di video terakhir itu ada link untuk PDF BBMA-nya. Jadi teman-teman bisa di-download di sana. Itu ya. Ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah download. Coba saya cek. Oke, Gmail. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 orang. Nah, broker yang saya gunakan ada banyak sih sebenarnya, cuman yang saya gunakan sekarang itu yang ini, CXM. Kalau misalnya teman-teman mau buat, itu ada linknya juga di deskripsi video. Bisa teman-teman kalau misalnya mau buat silahkan. Bisa juga berlatih di ini, di demo dulu. Kalau misalnya belum siap untuk terjun di akun real, nggak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu cara saya bagaimana cara untuk open posisi, untuk menganalisa pergerakan market. Jadi tidak asal open posisi. Misalnya kita open posisi di sini, oke. Oke. Target kita tadi di mana? Kalau kita target kita dengan menggunakan BBMA itu kalau nanti tidak ada momentum atau ada MACD ataupun ada candlestick arah berlawanan. Contoh misalnya di M5 nanti membuat candlestick arah berlawanan, arah untuk buy, maka kita bisa close ya profit kita. Atau misalnya kita tunggu, atau kita bisa menggunakan Fibo, penarikan Fibo. Oke, untuk penarikan Fibo yang tadi untuk target TP-nya. Tuh. Ini sebentar ya. Ini kenapa belum? Nah. Kenapa belum mau? Oke, seperti ini. Targetnya ini sudah sampai di TP1 ternyata. Sudah sampai di TP1. Oke, untuk yang naik ini kan sudah sampai di area TP1. Jadi bagi teman-teman yang ambil di TP1, oke, sudah profit semua gitu lah.
atau targetnya di TP2 juga nggak masalah. Nah, enaknya di ini, di MetaTrader 5 itu untuk meletakkan SLTP itu mudah banget. Contoh, kita tinggal klik open posisi mana yang akan kita setting, misalnya yang ini yang terakhir ya. Kita tinggal klik, kemudian TP-nya misalnya kita tinggal pilih di sini. Oke, di sini kita pilih. Oke, di sini kita pilih SLTP di sebelah mana. Oke. Misalnya kita pilih TP, misalnya di area TP2 di daerah sini. Oke, seperti itu kita ubah. Oke, seperti itu. Ini naik lagi, masuk ke area ini tadi, ke area TP1 lagi. Ini sebenarnya masih berpotensi ke TP2 ya untuk pullbacknya. Jadi untuk pullback, area pullback itu di area, bisa teman-teman area, ini enggak usah. Oke. Area TP1 kemudian di TP2 itu. Selagi tidak mampu break TP1 ya sudah, dia akan tetap melanjutkan penurunan. Gitu ya, ini adalah cara open posisi saya. Ini kalau kita lihat di time frame dengan menggunakan BBMA, ini sudah sampai di area re-entry sebenarnya. Oke, kita akan lihat menggunakan BBMA. Ini biar teman-teman tahu ya, nanti saya akan share juga bagaimana cara untuk menggunakan Fibo Musang beserta settingannya. Nah, bener kan? Sudah berada di area re-entry sell setelah terbentuknya yang namanya momentum sell. Oke. Seperti inilah cara untuk menganalisa pergerakan market. Ini adalah cara yang yang selama ini saya gunakan. Misalnya mau nambah open posisi boleh gitu loh, yang penting disesuaikan dengan modalnya. Open posisi lagi misalnya tidak apa-apa. Ini adalah cara untuk menganalisa market dengan menggunakan teknik BBMA. Ini sudah berapa menit? 29 menit, mau 30 menit. Tidak apa-apa, yang penting ini nanti bisa teman-teman pelajarin bagaimana cara saya menganalisa.
Nah, ini adalah contoh tadi yang di bawah. Saya semuanya kasih contoh bagaimana kalau kita open posisi saat terjadinya momentum tanpa menunggu re-entry di area MA5 MA10 high. Nah, kalau kita menunggu di area MA5 MA10 high itu kita langsung profit. Kenapa? Karena memang tempat-tempat ini adalah tempat kita untuk open posisi sell. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nanti setelah candle ini close, nanti MA5 MA10 high yang ada di sini akan turun. Nah, dimana nanti kita bisa persiapan untuk re-entry CSAK di time frame M15. Nah, ini kan ada CSAK sell, tunggu di sini re-entry sell, pasti di area-area yang sudah saya pending order tadi. Gitu ya. Oke, misalnya teman-teman setuju, saya tunggu komenan dari teman-teman. Apakah setuju untuk kita melakukan live trade bareng-bareng atau tidak? Kalau setuju, nanti bisa kita jadwalkan untuk ini ya, untuk live trade bareng-bareng. Tapi tentunya live trade itu nanti sesuai dengan signal dan setup yang diberikan. Jadi kalau misalnya tidak ada signal, tidak ada setup, ya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kita open posisi gitu. Atau misalnya sekedar buat contoh open posisi dengan lot kecil tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dengan lot besar itu tidak disarankan ya. Oke, kita sambil tunggu. Ini saya mau sambil rokok dulu. Kalau mau dipantau silakan dipantau. Jadi apapun hasilnya nanti video ini saya akan share ke teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman yang dari kemarin ada kan netizen yang ngomong, wah kalau menganalisa market yang sudah selesai mah anak saya bisa katanya gitu. Cuman karena kan saya sudah sampaikan, kita pelajari dulu. Jadi pelajari dulu tekniknya dengan menerapkan pada harga atau candle yang sudah berjalan atau yang sudah selesai terbentuk ya. Karena kalau kita langsung belajarnya seperti ini nanti bingung. Kenapa? Karena pergerakan harga itu tidak kadang-kadang itu tidak seindah atau tidak semulus materi yang kita sampaikan atau histori yang kita gunakan. Makanya pertama kita biasakan dulu, oh kebiasaannya market itu seperti ini. Ketika dari entry, nah kalau kita perhatikan di sini, ini ada satu candle tes MA5 MA10 high. Ternyata tidak langsung turun, ya kan? Ada candle lagi yang tes MA5 MA10 high. Ini lagi, ini tadi juga pembukaan. Jadi itu tidak selamanya itu secantik sekali tes langsung nanti candle akan turun, tidak.
Nah, kadang ada beberapa kali candle itu akan melakukan tes MA5, MA10 high. Kadang hanya 1 kali, ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, macam-macam. Nah, oke, kalau kita perhatikan di sini, kalau yang ada di sini, ini hanya 1 candle saja, baru dia langsung terbang ke atas. Nah, jadi dengan melakukan analisa seperti ini, dengan adanya video ini, saya harap teman-teman itu tidak panik dan juga memahami, oh ternyata candle itu tidak selamanya tes 1 kali, 2 kali, atau bisa sampai bisa berkali-kali seperti itu ya. Oke, sebentar. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang masih belajar atau yang sudah lama menggunakan BBMA. Jadi diperhatikan kita harus pahamin gitu loh. Kita harus pahamin pergerakan-pergerakan market. Kalau ini saya trading untuk saat ini cuman fokus di gold saja ya. Untuk pair lain saya tidak trading. Jadi saya hanya trading di pair gold saja. Ya kadang saya tinggal, maksudnya saya hold, kadang tidak gitu. Ya kondisional saja. Cuman yang pastinya setiap hari itu pasti ada signal dan setup. Jadi setiap hari saya juga bisa open posisi terus, dan saya selalu sisakan ya 1000 USD chain ya. Hanya $10 saja, modal $10 saja kita sudah bisa trading. Karena saya modalnya kecil, maka saya rubah ke akun Sen supaya ya kelihatannya banyak lah gitu. Jadi tidak apa-apa kita mau akun apa saja, tidak masalah, akun Sen kah, akun standar kah, semuanya sama-sama duit dan sama-sama menghasilkan duit. Nah, ini adalah kegunaan kita itu memahami sebuah teknik. Ibaratnya itu kita berada di laut, misalnya di tengah laut, kemudian kita tidak memahami cara untuk mengetahui arah mata angin, bingung nanti. Padahal arah mata angin itu tidak hanya menggunakan kompas, banyak sekali. Kalau siang kita bisa menggunakan matahari, atau kalau malam kita bisa menggunakan bintang-bintang seperti kakek nenek moyang kita. Dulu kan sebelum ada kompas atau sebelum ada teknologi seperti sekarang atau HP, itu sudah menggunakan banyak instrumen atau benda-benda langit atau objek-objek langit yang bisa kita gunakan, seperti bintang apa, salah satunya bintang Crux, atau bisa dikenal dengan bintang salib ya, itu salah satu penunjuk arah juga. Ini malah ngobrolnya kemana.
Ya nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Jadi biar ya mengisi obrolan ini sambil nunggu market ini. Jadi kalau kita tunggu, ya mumpung sekarang lagi santai saya ya, kita pantau aja bareng-bareng gitu. Oh iya, maksudnya saya sendiri ya, nanti teman-teman kan hanya melihat recordnya saja, hanya melihat rekamannya saja. Cuman nggak apa-apa, mau lihat rekamannya, mau lihat apa, sama-sama. Jadi sama-sama saja gitu loh. Yang penting eh, tekniknya, teorinya ya sama seperti ini. Udah berapa? Oh, 500 atau $5. Sedikit ya, ini sudah 50% ya, 50% dari modal. Modalnya 10 dolar, ini udah sekarang profitnya $5. Atau misalnya teman-teman mau pakai SL Plus juga nggak apa-apa. Caranya gimana? Misalnya untuk yang di atas kita akan kasih SL Plus. Oke, kita tinggal klik, misalnya yang ini ya, yang paling atas ini. Kita tinggal klik. Nah, baru nanti kita pakai SL. Tapi SL-nya di bawahnya, di bawah open posisi kita. Itu nanti menjadi SL Plus. Gitu. Ubah. Ya, gitu langsung bisa. Misalnya ubah. Oke, secara otomatis itu sudah ada SL Plus-nya. Coba kita lihat yang ini. Nah, itu sudah ada SL Plus-nya. Jadi walaupun harga naik ke atas, terus naik ke atas, maka kita tidak rugi gitu loh. Tetap untung. Oke, ini harga terus turun. Ya, semoga aja terus melanjutkan penurunan sesuai ini tadi penarikan Fibo. Oke. Nah, sesuai penarikan Fibo yang ada di sini. Semoga break TP1 kemudian nanti melanjutkan ke TP2. Ini yang penarikan Fibo di time frame 1 menit saya hapus saja lah biar tidak terlalu mengganggu. Oke, seperti itu. Kalau SL-nya tadi misalnya open posisi di atas, teman-teman bisa SL-nya di sini. Di atasnya level 0. Alhamdulillah. Nah, ini sudah hampir 100%. Sudah 100%. Sudah 2000 ya. Oke, lanjut terus.
Wow, sudah mau break TP1. Gas terus, jangan kasih kendor. Nah, seperti inilah cara untuk saya open posisi. Itu ya. Ini saya ambil ini dulu. Oke. Alhamdulillah. Misalnya teman-teman dirasa cukup, gak apa-apa, langsung close all boleh. Misalnya tekan seperti ini, operasi massal, tutup semua open posisi. Itu ya, itu cara untuk close all. Oke, coba kita lihat menggunakan BBMA. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita menggunakan BBMA, di sini candle tadi tidak mampu close di luar low BB. Apakah ini akan menjadi MHV nanti? Kita perhatikan ya. Ingat-ingat lagi materi yang sudah saya sampaikan. MHV ciri-cirinya itu adalah pertama, candle tidak mampu close di luar top ataupun low BB. Kalau yang di sini low BB, setelah itu ada candle reverse atau reversal. Yang kalau berarti bearish ya berarti harus ada candle bullish, baru nanti ada yang namanya candle retest. Nah, di candle retest itu nanti harus membentuk candle berikutnya harus membentuk yang namanya CSAK buy. Itu baru dikatakan valid MHV-nya. Oh, ini ada re-entry misalnya, open posisi sell lagi. Nah, kalau kita perhatikan di time frame M1, wah ini ada re-entry misalnya, open posisi, silahkan gitu loh. Cuman perhatikan, kita itu kalau cuman menggunakan single time frame maka akan terfloating seperti ini. Nah, kita lihat di time frame atasnya apa yang akan diperbuat juga. Maksudnya area MA5 MA10 high-nya itu di sebelah mana? Kalau kita perhatikan kan di sebelah sini. Bisa saja nanti akan tes ke atas. Cuman kalau kita perhatikan di time frame 1 menit belum ada yang namanya syarat penarikan Fibo untuk kenaikan. Berarti di sini ya masih turun gitu.
Nah, benar kan yang saya sampaikan tadi? Ketika candle close, maka MA5 MA10 itu akan semakin turun. Nah, kenapa? Karena memang indikator ini itu merupakan support resisten yang dinamis. Jadi akan menyesuaikan dengan harga yang yang selesai atau candle yang sudah terbentuk. Dan begitu pun seterusnya gitu. Nah, oke, apakah di sini akan membuat re-entry di M15. Nah, oke, kalau nanti ini candle ini close, setelah candle ini close, ini kan sekarang 29 menit. 20:09. Jadi pas 15 menit nanti MA5 MA10 nya nanti akan semakin ke bawah, bisa jadi di area sini. Oke. Wah, ini sudah 51 menit. Oke, mungkin untuk nanti 1 jam saya cukupkan dulu videonya, atau gimana ya enaknya. Kalau live di YouTube gimana teman-teman? Saya nanti nunggu komenan dari teman-teman, apakah setuju kita buat live di YouTube untuk live trade bareng-bareng atau seperti apa. Kalau misalnya nanti banyak yang setuju, nanti bisa kita kondisikan. Kalau misalnya ada momen-momen yang bagus, nanti kita bisa lakukan live trade ya. Oke, di sini tadi masuk di area MA5 MA10 high di time frame M5. Sejauh ini belum ada penarikan Fibo untuk kita mengetahui di area mana harga ini akan melakukan pullback. Jangan lupa ngopi, yang rokok sambil rokok. Nah, ini adalah contoh yang namanya ekstrim bermomentum. Ini ekstrim tapi ada momentum. Alhamdulillah. Itu ya. Ekstrim yang bermomentum. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana kita itu menyikapi ekstrim yang bermomentum, kemudian ekstrim yang tidak ada momentum, kemudian ekstrim di BB mendatar, dan ekstrim yang BB mengembang. Nanti kita akan pelajari juga.
Nah, kalau kita perhatikan ketika ada candle-candle seperti ini itu nanti berarti di time frame atasnya adalah di area MA5 MA10 high. Nah, coba kita lihat. Oke, saya tandai dulu ini, kemudian kita di time frame 5 menit. Oke kan, bener kan, di area MA5 MA10 high. Nah, sama juga untuk di H1. Nah, H1 yang gini ya, fokus ke kotak yang paling atas. Kalau kita pindah ke satu time frame atasnya, maka akan memberikan informasi bahwa CSAK yang terbentuk ini merupakan CSAK yang berada di area MA5 MA10 high. Nah, bener kan? Nah, ini salah satu hal yang tersembunyi dalam teknik BBMA. Nah, di PDF-nya silahkan dibuka, itu ada, dan juga saya sudah buatkan videonya. Jangan lupa ya, jangan lupa apa? Like. Kemudian apa lagi? Jadi nih, biar tidak menghalangi. Jadi yang pertama, teman-teman itu jangan lupa like. Kemudian nomor 2 itu komen ya. Yang ketiga, subscribe. Jangan lupa, itu wajib. Enggak, sebenarnya ya tergantung teman-teman lah gitu. Cuman ya kalau misalnya like, komen, dan subscribe kan juga nggak rugi kan ya, sebagai bentuk support lah bagi saya. Oke, kita perhatikan lagi harganya sudah sampai mana, Bung? Harga apakah akan melanjutkan penurunan atau akan naik? Nah, kalau di sini ya, kalau saya sih kalau yang trading ya mesti pengennya turun gitu. Cuman apakah nanti kesini kemudian ya, bentar. Oke, apakah akan seperti ini atau hanya mengambil di MA5 MA10 high di time frame M5? Oke, saya sarankan, kalau saya kan tipe trader yang intraday ya. Maksudnya apa ya, satu hari trading close gitu. Kadang kalau misalnya mau di hold, disisain untuk 1 atau 2 open posisi, kemudian saya pasang SL plus gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan itu, yang keseringannya saya itu open posisi di malam hari saja, karena pergerakan market itu lebih cepat, sehingga kalau scalping itu enak, cepat kelihatan. Maksudnya cepat kelihatan gimana ya? Kalau misalnya untung, cepat kelihatan untung keuntungannya ya, cepat kelihatan keuntungannya. Atau misalnya loss ya cepat kelihatan juga lossnya gitu.
Eh, kalau perhatikan di sini candle tadi yang bullish tidak mampu break MA5, MA10 high. Nah, maka secara otomatis harga akan turun lagi. Jadi selama candle tidak mampu break MA5, MA10 high, maka jangan harap harga itu akan naik. Candle akan turun seperti itu. Ya kita tunggu, karena kadang itu 1-2 candle belum mampu break, atau malah candle berikutnya mampu break ngambil ke sini baru turun, nggak apa-apa, aman. Masih ingat ya kotak yang di sini itu di MA5, MA10, high di M15. Ini M15. Ya misalnya teman-teman, wah nggak sabar mau open posisi, open lagi. Kalau yakin ya dengan teknik yang sudah dikuasai ya nggak masalah gitu loh. Yang penting dalam trading itu adalah candle langsung terjun nih, terjun lagi. Yang penting dalam trading itu kita sudah punya ilmunya, itu paling penting. Sehingga dengan ilmu itu kita tahu di mana tempat kita masuk dan di mana tempat kita keluar. Jadi nggak cuma tahu masuk doang, keluarnya juga kita harus tahu gitu, supaya kita itu nggak bingung, tidak bingung. Oke, jadi kebiasaannya seperti ini. Oke, saya kasih materi lagi. Ketika di time frame M5 membuat yang namanya momentum, maka alhamdulillah, ini kalau menggunakan BBMA ya, maka target terdekatnya adalah di low BB M15. Di mana low BB M15? Di area sini. Saya tandai sajalah biar enak. Oke, saya tandain. Ini adalah low BB M15. Itu target terdekatnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tunggu, ini sudah sampai di low BB M15 sesuai apa yang kita analisa. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah cara saya open posisi. Ini sudah berapa tadi? Sudah 150% tadi. Karena tadi sudah 1500. Oke, apakah lanjut? Yuk lanjut yuk. Lanjut yuk, lanjut. Wah, ini sudah 1 jam lebih. Ini sudah 1 jam lebih videonya. Ya. Oke, saya akan buat
thumbnailnya ya. Ini saya masih nunggu di area ini sebenarnya. Saya masih menunggu di area TP2. Semoga nanti sampai ke TP2. Kenapa? Karena TP1 sudah di break. Tunggu ke area TP2. Set. Ini apakah membuat reentry lagi? Kita lihat di time frame di menggunakan BBMA. Kalau ada nanti kita open posisi lagi. Oke. Aduh, mana ini? Di sini membuat double extreme ya. Tapi double extreme yang bermomentum. 1 2 ekstrim pertama, ekstrim kedua. Kita bisa open posisi, bisa. Ayo kita open posisi, atau kita tunggu ke MA5, MA10 high, kita open posisi lagi guys. Sampai di MA5, MA10 high, kita open posisi. Oke, apakah di sini harga akan melanjutkan penurunan atau akan koreksi dulu ke atas? Misalnya nanti sudah sudah 1500, maka saya akan close dulu lah. Lumayan 150% ya. Dari modal 10 dolar, jadi profitnya 15 dolar. Nah, kalau kita lihat ini sudah berapa pips? Kalau kita lihat ini misalnya ke yang paling atas, ke sini tadi sudah 121 pips. Oke, sudah 121 pips. Ini mana tadi sudah hilangnya? Nah, ini tadi. Sebentar, ambil rokok dulu.
Ini sudah berapa? 100 1.300 atau berapa tadi? 14 ya, 14 dolar. Nanti untuk 15 dolar atau 115 saya akan close. Oke. Lanjut turun terus. Oke, saya close dulu ya. Ini sudah dapat 100 itu sudah lebih dari cukup. Saya close. Misalnya yang penting teman-teman sudah memahami bagaimana cara saya menganalisa. Saya tunggu ini di 15 lah, 100 itu 15 dolar, jadi 150%. Jangan lupa ngopi. Oke, sudah sampai ya. Kita akan close 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Kita akan close juga ini. Oke, terima kasih ya. Berarti ini sini sudah 160% dari modal. Cuman sama juga sesuai dengan analisa tadi. Jadi teman-teman bisa masih sesuai dengan analisa tadi ya, alhamdulillah. Kalau kita menggunakan Fibonya seperti ini. Jadi silahkan teman-teman misalnya mau dipantau atau tidak. Ini saya sudah rasa cukup. Saya rasa ini sudah cukup ya untuk trading malam hari ini. Oke, terima kasih semua. Salam profit. Oh iya, ada yang ketinggalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan cara untuk menganalisa teknik menggunakan BBMA yang digabungkan dengan Fibo Musang. Oke, selamat malam.
dan selamat berjumpa di video berikutnya. Salam profit.